Baik, di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pemilihan jodoh, di mana saya sebagai pemateri utama dalam memaparkan pengantar dan latar belakang dari topik tersebut. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Ketika kita berbicara tentang pemilihan jodoh, itu sebenarnya adalah cara kita memilih seorang yang ingin menjadi pasangan hidup kita, atau biasa disebut dengan suami dan istri. Ini adalah keputusan besar dalam hidup yang melibatkan banyak faktor. Salah satu pandangan yang datang dari seorang ahli bernama William J. Jordan. Dia mengatakan bahwa mencari pasangan itu seperti berada di dalam pasar, di mana kita mencari barang yang tepat, di mana di pasar tersebut kita dapat mempertimbangkan dan melihat berbagai hal seperti kualitas dan harga. Sama hal dalam mencari pasangan, kita mempertimbangkan banyak hal-hal seperti latar belakang dari keluarga, status sosial, dan lain sebagainya. Tapi proses itu tidak hanya mempengaruhi oleh apa yang kita inginkan. Sistem keluarga juga punya andil besar. Misalnya, dalam beberapa keluarga, garis keturunan dianggap sangat penting. Jadi mereka memilih pasangan berdasarkan itu. Ini bisa berarti bahwa siapapun yang kita pilih harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh keluarga kita. Jadi kita bisa melihat bahwa mencari pasangan itu tidak sekedar memilih seseorang yang kita sukai. Ini melibatkan banyak pertimbangan dan kadang-kadang memenuhi harapan dari orang-orang sekitar kita, terutama keluarga kita. Baik, segitu dulu pembahasan dari saya, akan dilanjut oleh teman-teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu sistem keluarga dalam pemilihan pasangan. Setiap keluarga memiliki aturan atau cara sendiri dalam memilih pasangan. Ada dua sistem keluarga utama yang sering dibicarakan. Yang pertama, patrilineal dan matrilineal. Patrilineal, dalam keluarga patrilineal ini garis keturunan dihitung dari pihak ayah. Artinya, keturunan dan warisan diturunkan dari ayah ke anak laki-laki. Dalam hal pemilihan pasangan, ini berarti bahwa pria dan keluarganya mungkin lebih fokus pada garis keturunan ayah dalam memilih pasangan. Misalnya, mereka mungkin lebih memperhatikan keluarga besar dari pihak ayah dalam memilih pasangan. Nah, yang kedua itu matrilineal. Matrilineal ini tuh sebaliknya. Dalam keluarga matrilineal, garis keturunan dihitung dari pihak ibu. Ini berarti bahwa keturunan dan warisan diturunkan dari ibu ke anak perempuan. Dalam pemilihan pasangan, ini tuh lebih fokus, mungkin lebih pada keluarga dari pihak ibu. Nah, sistem keluarga ini juga mempengaruhi bagaimana jaringan penggabungan keluarga dibangun. Dalam keluarga patrilineal, penting untuk menjaga hubungan dengan atau keluarga besar dari pihak ayah. Nah, sebaliknya dalam keluarga matrilineal, hubungan mungkin lebih berkonsentrasi pada keluarga dari pihak ibu. Jadi, sistem keluarga tidak hanya mempengaruhi bagaimana kita melihat garis keturunan, tetapi juga kita membangun hubungan dengan keluarga besar. Ini tuh mempengaruhi bagaimana kita memilih pasangan hidup. Di sini saya akan menjelaskan materi bagian ketiga, yaitu praktek pernikahan masyarakat di berbagai negara, yaitu ada 5. Yang pertama Tasmania, yang kedua Sirisina Brazil, yang ketiga India bagian selatan, yang keempat Amerika, dan yang kelima itu Afrika. Masuk pada penjelasan pertama di Tasmania. Di Tasmania itu praktek pernikahan mungkin lebih sederhana. Di sana orang mungkin menikah tanpa mempertimbangkan penampilan atau kekayaan, karena yang terpenting bagi mereka itu kompatibilitas dan kecocokan antara dua orang. Lalu yang di Sirisina Brazil. Di Sirisina Brazil itu praktek pernikahan mungkin berbeda. Anak perempuan yang masih sangat muda itu bisa bertunangan dengan anak laki-laki yang usianya lebih tua. Ini bisa terasa aneh bagi beberapa orang, tetapi dalam budaya mereka ini dianggap sebagai hal yang biasa saja. Lalu yang ketiga itu India Selatan. Di India Selatan, khususnya di suku Toda itu menganut poliandri, yaitu satu wanita bisa menikahi dengan beberapa pria.
Mereka semua hidup bersama sebagai pasangan tanpa rasa cemburu atau adanya sebuah pertengkaran. Lalu yang keempat itu Amerika. Di Amerika, praktek pernikahan mungkin lebih seragam. Biasanya satu pria itu akan menikahi satu wanita dan mereka hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Namun pandangan tentang poligami di Amerika itu sering kali dianggap negatif karena merendahkan perempuan dan bertentangan dengan nilai-nilai demokratis yang ada di sana. Lalu yang kelima itu Afrika. Di Afrika, khususnya di suku Hottentot itu memiliki aturan ketat yang melarang menantu laki-laki untuk berbicara atau bertemu langsung dengan ibu mertua mereka. Ini bisa dianggap sebagai cara untuk menghormati orang yang lebih tua. Nah, dari sini dapat disimpulkan perlu diingat bahwa praktik pernikahan berbeda di setiap budaya tidak berarti satu yang lebih baik dari yang lain. Semua budaya memiliki cara mereka sendiri dalam merayakan pernikahan dan membangun keluarga. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Teori pemilihan pasangan. Pemilihan pasangan merupakan proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh beberapa teori. Mari kita lihat beberapa teori yang umum. Yang pertama ada teori naluri. Nah, teori ini ada saat dimana kita secara naluri tertarik pada seseorang. Ini seperti ada kemagnetan yang membuat kita merasa sangat cocok dengan seseorang. Contohnya mungkin Anda bertemu dengan seseorang yang membuat hati Anda berdebar dan membuat Anda merasa nyaman secara alami. Kedua, itu ada teori homogami, yang dimana itu bahwa kita cenderung memilih pasangan yang memiliki kesamaan dengan kita. Misalnya, kita mungkin lebih suka pasangan kita yang memiliki minat, nilai, dan latar belakang yang mirip dengan kita. Contohnya, kita menemukan pasangan yang juga suka dengan hobi kita. Ketiga, teori heterogami. Teori ini tuh sebaliknya dari teori homogami, yang dimana kita tertarik kepada perbedaan dengan pasangan kita. Ini karena perbedaan itu bisa saling melengkapi satu sama lain. Misalnya kita mungkin menemukan diri kita tertarik pada seseorang yang memiliki keahlian, minat yang berbeda dari kita. Karena itu, kita melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar hal baru. Keempat, teori pertukaran, yaitu hubungan dapat bertahan lama jika kedua pasangan merasa bahwa mereka mendapatkan manfaat yang sebanding dari hubungan tersebut. Ini seperti sebuah perjanjian di mana kita memberikan sesuatu kepada pasangan kita dan sebaliknya. Misalnya, kita mungkin memberikan perhatian, dukungan kepada pasangan kita, dan sebagai balasannya kita juga menerima perhatian dan dukungan yang sama. Dengan memahami teori-teori tersebut, kita dapat melihat bahwa pemilihan pasangan adalah proses yang dipengaruhi oleh naluri, kesamaan, perbedaan, dan juga pertukaran. Setiap teori memberikan wawasan yang berbeda tentang mengapa bagaimana kita memilih pasangan hidup kita. Baik, terima kasih. Jadi saya akan membahas poin yang kelima dari pembahasan kami, yaitu tentang pengaruh norma sosial, norma budaya, dan psikologis. Jadi ketika kita memilih pasangan hidup, tentu kita tidak hanya dipengaruhi oleh keinginan pribadi kita. Jadi kita akan dipengaruhi oleh beberapa norma. Apa itu normanya? Yang pertama itu ada norma sosial, norma budaya, dan norma psikologis yang berada di sekitar lingkungan kita. Jadi saya akan menjelaskan dari yang pertama, yaitu norma sosial. Norma sosial itu adalah aturan-aturan yang tidak tertulis tentang cara kita berperilaku dan apa yang dianggap benar atau salah dalam masyarakat kita. Ini akan mengaruhi cara kita memilih pasangan kita, karena kita cenderung mengikuti apa yang dianggap pantas atau normal dalam lingkungan sosial kita. Misalnya, jika di lingkungan kita adalah menikah pada usia muda, maka kemungkinan kita akan ikut terdorong menikah pada usia tersebut. Yang kedua itu adalah
ada norma budaya. Norma budaya itu apa? Norma budaya itu adalah nilai-nilai kepercayaan atau tradisi yang dipegang oleh suatu budaya. Ini akan memengaruhi cara kita melihat pernikahan dan pasangan hidup. Misalnya dalam beberapa budaya pernikahan itu diatur full oleh keluarga dan didasarkan pada faktor seperti faktor garis keturunan dan status sosial. Sementara dalam budaya lain pernikahan itu lebih ditentukan oleh kecocokan pribadi atau dua individu yang ingin menikah itu. Dan yang ketiga itu ada norma psikologis. Jadi norma psikologis itu adalah pola pikir atau harapan-harapan bawaan yang dimiliki oleh individu yang ingin menikah. Ini mencakup preferensi pribadi, keinginan dan kebutuhan emosional kita. Norma psikologis ini memengaruhi cara kita memilih pasangan karena kita cenderung mencari orang yang memenuhi harapan dan kebutuhan emosional kita. Misalnya seseorang mungkin mencari pasangan yang mampu memberikan rasa aman dan dukungan emosionalnya. Nah, kesimpulan yang ini, pengaruh norma-norma itu dapat terlihat dalam praktik pernikahan dan sistem keluarga. Misalnya dalam masyarakat yang memegang masih dalam norma-norma patriarkal, pernikahan itu mungkin akan diatur sepenuhnya oleh pihak dari laki-laki dan didasarkan pada faktor-faktor seperti status sosial dan garis keturunan ayahnya. Sebaliknya dalam masyarakat yang sudah lebih egaliter, pasangan mungkin memiliki lebih banyak kebebasan dalam memilih pasangan mereka sendiri tanpa diatur. Dengan memahami pengaruh norma sosial, norma budaya dan psikologis, kita dapat memahami mengapa dan bagaimana kita memilih pasangan hidup kita, serta bagaimana sistem keluarga dan praktik pernikahan itu berkembang dalam masyarakat kita. Sekian dari saya, terima kasih. Dari semua hal yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa dalam proses pemilihan pasangan ini tidak hanya dipengaruhi oleh keputusan kita secara pribadi, tapi juga dipengaruhi oleh norma sosial dan budaya di sekitar kita. Penting untuk menghormati perbedaan antara budaya dan norma sosial dalam pemilihan pasangan. Karena setiap budaya memiliki caranya sendiri untuk melihat pernikahan. Apa yang wajar dan normal dilihat oleh satu budaya akan terlihat berbeda dengan budaya lain. Oleh karena itu, pentingnya untuk menghormati norma sosial dan budaya dalam proses pemilihan pasangan. Melihat kembali pada ide-ide yang telah dibahas, kita dapat melihat betapa beragamnya praktik pernikahan dan keluarga dalam masyarakat. Tentu ini mengajukan pertanyaan kepada kita, bagaimana kita menghargai perbedaan, menghormati budaya lain dan memastikan proses pemilihan dalam pasangan, serta bagaimana kita mempertimbangkan faktor budaya dan psikologis yang bijaksana. Dengan demikian, pemahaman tentang kompleksitas pemilihan pasangan, pengakuan dan perbedaan budaya, dan refleksi praktik pernikahan di berbagai masyarakat dapat membantu kita menjadi bijaksana dalam membuat suatu keputusan dalam proses pemilihan pasangan hidup kita, serta membangun hubungan sehat dan bermakna.